Oke, Mas. Ini ada saya import. Jadi ada 12 dosen yang masuk ke ini kan, Mas. Oke. Jangan Berarti, nanti ini mau pedagogik dulu atau profesional dulu. nah, jangan nanya Mas saya, Mas. Saya nggak tahu. Menurut Itu Mas kan apa sebenarnya duluan? pilihan. Kalau di kita itu biasanya pedagogik dulu. Pedagogi dulu ya, Mas. Nah, Ya. berarti kami ngikut dulu lah, Mas. Pedagogi aja dulu. Kita ngikut. Mas, kita Oke. LPDK baru kok, kami nggak paham. Skemanya jenengan itu nanti itu satu dosen selesai 10 modul atau satu dosen satu modul. Kalau dari yang kita kemarin itu di Jakarta, saya maunya satu dosen satu modul. Ya. Karena takutnya nanti berimbas kan dengan Ya. kriteria yang lain itu. Takut gara-gara satu dosen ini rusak yang lainnya. Oke. Nah, ini saya input ya, bentar ya. Itu Misalnya, memang lebih enak kalau itu dibuat jadwal Excel-nya dulu. Jadi kan itu yang biasanya nanti untuk undangan ke dosen. ya, berarti gitu ya. Berarti kami buat Excel dulu ya, Mas ya. Ya. Mas, ada contoh nggak? Aduh, saya tidak tahu di belajarnya nanggung-nanggung. Gini ya, Mas. Misalnya kayak gini. Pertemuan yang pertama, teori belajar dan pembelajaran. Ini misalnya saya taruh nama saya dulu, misalnya nih, contoh. Ya. Nah, terus itu berarti saya kerjain yang pedagogi aja dulu semua, berarti gitu. Ya. Ini kan satu dosen teori belajar dan pembelajaran itu berarti di hari pertama. Ya. Berarti dia 3 hari bertugas. Udah ada jadwalnya di situ ya, Mas ya? Ya. Oke. Kalau udah selesai di pedagogi, tambah. Kalau baru saya menyelesaikan profesional gitu ya? Gimana? Ya. Jadi mendingan pedagogik dulu Bu. Nanti pedagogik udah selesai baru nanti profesional. Oh, berarti kita plotting dulu yang pedagogi aja dulu biar nggak bercampur-campur ya, Mas ya. Ya. Baru ke profesionalnya nanti. Nah, berarti langsung dipilih pertemuan. Dah, oke. Bentar ya. Ada yang mau saya tanyakan, Mas. Di sini, Mas, di mana ya? Sebentar, Mas. Kalau misalnya kan udah gini, misalnya teori belajar dan pembelajaran, itu akun Rahmi Zumolida kan berarti udah keluar gitu jadwal dia langsung ya, Mas ya? Ya. Nah, teknisnya ini nanti ketika di hari Senin, itu gimana? Di hari Senin, di tanggal 21 Agustus 2023 itu teknis belajarnya apakah membuka LMS atau main nge-Zoom? Kayak mana, Mas? Itu nanti jadwalnya ada kayak kontrak belajarnya. Ya, kontrak itu di mana kita peroleh, Mas? Kontrak buat sendiri. Oh, bukan ini ya, bukan yang dari Kemenaknya maksud Coba saya. saya kirimi yang jadwalnya. Boleh. Atau boleh Mas iniin aja dulu, share screen dulu jadwal Mas, nggak apa-apa Mas. Kami bisa nanya-nanya dulu. Boleh. Kami stop share aja dulu. Itu sudah saya kirim yang untuk PDF.
Oh, berarti 3 hari. Itu yang merah tuh maksudnya gimana, Mas? Yang 27 tuh ujian atau apa? Merah itu 27 Maret itu. merah itu libur, Bu, hari Minggu. Oh, bukan ini ya, Liburnya kan bukan. hari Minggu. Ya. Ya, kalau merah itu artinya hari Oke, misalnya nih kan, Mas 24 Maret. Misalnya itu saya mengajar di kelas eh kelas belajar kelompok 1. Ya, itu betul ya. ya, Modulnya MPDI, Modul Pengembangan Profesi Guru. ya itu kalau urutannya kan kita harus ngacu ke modul, Bu. Ya, Nah, itu kan urutannya nanti seperti itu. itu kira-kiranya ya. Ya, Satu modul berapa jam masuk? Atau berapa kali pertemuan dia, Mas? ini saya share aja. Oke, baik, Mas. Ini yang kalau itu kan tadi jadwal. Saya tidak bisa share screen. Belum co-host. Kurami. Udah, Mas, sudah saya jadikan co-host. Ini kalau jadwalnya profesional itu kurang lebih seperti ini. Jadi nanti sudah ada tanggal, kemudian per siapa, per ini kan per KT-nya sih. Kalau ini kan ngitungnya per harinya. 3 hari, 3 hari, 3 hari. Jadi untuk yang profesional, kemudian kalau rinciannya itu sebetulnya seperti ini. Jenengan sudah konsultasi dengan keuangan? Belum, Mas, karena kan mendadak banget nih kan baru semalam, Ya, jadi memang belum apapun. Nanti keuangannya itu transfer ke universitas kan, Mas? ya, tapi maksudnya untuk kegiatan-kegiatan itu kita perlu konsultasi dengan Baik, Mas. apakah nanti sekira jumlah siswa seperti ini, mahasiswa seperti ini, itu apakah cukup atau tidak. Ya, nanti insya Allah hari Senin, Mas. Karena udah jam kerja kan lagi kan? Oke. Hanya kan nanti ada kegiatan investment, PPR, dan sebagainya. Itu kan Iya. kita di kegiatan itu untuk kepastian dulu di rumah. Kalau keuangan nanti sudah menyetujui, itu biasanya kita tinggal jalan. Baik, Mas. Nanti segala informasi yang Mas sampaikan, saya sampaikan kepada pimpinan insya Allah Senin. Banyaknya mereka sudah proses lapor diri. Lapor diri udah saya ikutin Google Form yang Mas kirim semalam. Jadi lagi proses. Saya ikutin kayak Mas karena bilang 25 Agustus, saya bilang juga sampai 25 Agustus. Ya. Kalau lama-lama kita soalnya nambah kerjaan yang lain. Iya, benar-benar, Mas. Kita buat. Ya. Hari ini saya kan dan buat latihan mereka. Kalau ya ditekan tugas waktu yang mepet gimana bisa. Ya. Hari ini saya dan Bu Nurul fokus terkait grup dulu kan, nanti takut simpang siur grupnya sayang, takut yang kayak kasus rektor Mas kemarin itu, nanti udah dapat penipuan, makanya saya coba untuk ini dulu. Di Malang udah ada ini di Malangnya.
besar-besar. Kejadian lagi. Biasanya Berapa diminta? belum, tapi disuruh gabung grup. Oh iya, makanya saya ini penting kawal dulu dalam grup, jangan Ini aja lalu. langsung apa namanya, diminta instruksi untuk mengubah namanya, profilnya. Biasanya kan nanti untuk divalidasi langsung. Jadi di grup hanya 40 ya harus 40 kan. Kalau biasanya lebih itu biasanya itu ada dan namanya kan biasanya nggak mau ubah nama. Namanya harus diubah. Nama peserta di WA itu. Ini modulnya kayaknya matematika semua ya, Mas ya? Ya, Mas bidang matematika berarti ya? apanya? Ini saya lebih banyak lihatnya banyak materi, tapi enggak sih, udah banyak materi lain juga saya lihat. Banyak. Ya. Ini soalnya dipakai istri juga, jadi akunnya kan yang free. Oh isinya iya. materinya campuran. Baik Mas. Ya. Ini untuk skemanya itu kan nanti boleh dipilih Bu, ada 2 model. Jadi nanti kalau model pertama, model ke-1 itu nanti bisa apa namanya. Jadi kita pilihnya model 2. Kalau model 2 itu harus selesai 2 KB dalam 1 hari. Dimulai mengunduh, kemudian dites, kemudian penyamaan persepsi, kemudian mempelajari dan mengerjakan resume, analisa bahan ajar, dan mengerjakan tes formatif. Ini besok hari Senin. Nah, kalau yang model dari Jakarta itu langsung, maksudnya 4 KB kan dalam 1 hari itu, dalam 1 modul itu kan ada 4 KB. Jadi ada yang menyelesaikannya hanya langsung 4 KB, misalnya resume dulu, besoknya analisa bahan ajar, baru nanti hari terakhir tes formatif, kemudian analisa materi. Jadi ada yang modelnya, kalau kita di Malang hari pertama diselesaikan dulu 2 KB, kemudian besoknya hari kedua itu menyelesaikan KB ketiga dan keempat, dan hari kelima itu tinggal analisa materi, kemudian belajar mandiri dan mengerjakan TAM. Itu rinciannya sebenarnya. Baik, saya potong dulu sebelum Mas lanjut slide. Coba slide yang 2 ke belakang Mas, hari pertama. Hari pertama ini ya? Ya, hari pertama. Nah ini loh Mas yang saya mau bertanya terkait teknis ya Mas kan. Seandainya ini saya yang mengajar supaya saya bisa menjelaskan kepada dosen gitu.
ini mereka mengunduh materi di LMS, ya kan? Benar? Ya, Nah, ya. materi itu operator yang mengupload atau dosen yang mengupload? Materi sudah dari sana, Bu. Dari Sudah sistem. dari sana. Oke, baik. Ya. Pretest begitu Jadi juga. dosen itu hanya bertugas ini aja, ini kontrak, kemudian membuat instruksi analisa bahan ajar, dan membuat soal KB1, Oke. KB2. Nah, penyamaan persepsi kontrak belajar 2 jam itu, jamnya itu ditentukan oleh kita sebagai pelaksana PPG atau dosen dengan mahasiswa. Dosen dengan mahasiswa. Baik, Jadi itu ada kan kadang itu dosen bisanya sore. ya. Ya, tapi kalau di kontrak kita tulis, di kontrak kuliah itu kita tulis. Mm-mm. Tapi nanti ketika di apa namanya di kita, gitu ya, dosen itu biasanya mereka kita bebaskan mau apa namanya mau menggunakan jam berapa untuk dosennya, terserah dosennya mau jam berapa. Tapi kalau kita di kontrak belajar itu kita sudah menyiapkannya. Oke. Saya share kontraknya. Tunggu dulu Mas, nggak usah dulu, ke situ dulu bentar, biar nggak ini. Nah, Sebelum biar mau maksudnya biar sekalian, nyambung. boleh, 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 boleh kakak. Tapi nanti Kontrak Mbak, itu kan ah, kita model kayak gini. Jadi mm-mm. nanti ada kontrak terkait mengajar dan sebagainya, peraturan-peraturan yang ada nanti ditandatangani. Nah, kalau di pedagogik nanti isinya kurang lebih seperti ini, terkait kendala, presesi dan sebagainya. Kemudian kalau untuk mengajarnya ya itu tadi nanti kita biasanya membuatkan jadwalnya itu untuk Oke. rincian hariannya. eh Waktu penyamaan, kita balik ke Canva tadi dong, Mas. Saya mau nanya. Waktu menyampaikan kontrak antara dosen dan mahasiswa, berarti kan mereka ada pertemuan. Nah, yang saya tanyakan teknis pertemuan ini, apakah via LMS, artinya tidak ada interaksi secara langsung, atau via Zoom yang terjadi interaksi secara langsung? Itu gimana, Mas? Interaksi secara langsung. Jadi di awal itu wajib untuk dosen itu wajib sosialisasi penyamaan persepsi dulu. Istilahnya perkenalan dulu di awal modul. Jadi harus nge-zoom dulu. Berarti nge-Zoom Nge-zoom semua ya? ya 2 jam ya, kemudian memberikan instruksi kalau hari ini tuh nanti silakan dibaca materi. Nah, materinya nanti tentang ini, terus dosen menjelaskan dulu materinya. Saya tadi di awal tentang teori belajar dan teori belajar ya. Jadi dosen menjelaskan dulu teori belajar itu apa, kenapa, bagaimana. Barulah nanti menginstruksikan bahwa nanti ada resum, terus nanti ada tes analisis modul. Jadi dosen memang sebelumnya harus membuat materi dulu, Baik. membuat materinya dulu, kemudian membuat menu. Jadi setelah membuat materi, upload di LMS-nya, barulah nanti disampaikan ke mahasiswa. Kalau ada Zoom nanti pagi misalnya jam segini, nah ini ya. Jadi biasanya itu kalau kita di Malang itu dosen pertama itu dosen untuk ospek. Jadi memang memberikan tata krama, kemudian aturan-aturan berkaitan dengan budaya akademik yang ada di kampus. Jadi dosen yang pertama itu biasanya ngasih aturan-aturan dulu
Misalnya kalau Zoom harus pakai baju yang rapi, terus harus ada harus kameranya nyala. Ya kan? Berarti kalau dilihat dari pernyataan eh, itu diserahkan kepada dosen buat kontrak saja sendiri, bukan dari pihak penyelenggara prodi. Maksudnya gini, prodi buat Zoom sekalian misalnya di Senin pagi jam 8 kita bilang aturan-aturan ini itu nggak usah, lebih baik dosennya aja masing-masing ya Mas ya, menurut Mas ya. Oke, jadi gini, biasanya kita itu ada refreshment untuk dosen sebelum kuliah. Nah, refreshment dosen itu menjelaskan rincian harian dan tagihan-tagihan apa yang harus dilakukan oleh dosen. Kemudian sebelum kuliah hari Senin itu biasanya kita ada orientasi kayak ospek dulu, PPAK. Jadi ada PPAK-nya dulu pagi itu. Ya, sebelum mulai ya Mas ya. Nah, nanti mahasiswa dikasih tahu caranya upload, cara login dan sebagainya. Nah, kalau urutannya kan mereka nanti belajar itu seperti ini. Jadi mahasiswa itu harus mengerjakan pretest dulu. Kalau tidak mengerjakan pretest itu nanti mereka tidak bisa buka modul. Ya, setelah mengerjakan pretest mereka baca modul. Setelah itu mengerjakan resume. Nah, setelah mengerjakan resume, biasanya di kami itu di analisa bahan ajar itu melakukan telekonferensi. Nah, setelah melaksanakan telekonferensi, biasanya ada tes formatif ini. Tes formatif, nah, nanti di hari ketiga itu analisa PBL atau PCBL, kemudian kerjakan. Mas, tes formatif itu yang di apa ya? Yang di aplikasi ya, Mas ya? Ya, di aplikasi. Terus kalau yang Jadi modelnya sih ini model pertama. Kalau model pertama itu ini kayak yang diinstruksikan panitia nasional. Kalau instruksi panitia nasional itu untuk materi, tes, kontrak, gitu ya, terus KB 1, 2, 3 resu. Nah, kemudian di hari kedua itu analisa bahan ajar. Nah, yang resume ini nanti modul dan materi itu sudah ada di sistem termasuk template-nya. Dosen hanya ngupload kontrak belajarnya saja. Termasuk pretest. Pretest ini nanti soalnya dari sistem dari Jakarta. Nah, kalau analisa bahan ajar, nanti dosen hanya memberikan instruksi. Jadi instruksinya apa? Instruksi yang harus dilakukan apa? Kan di situ nanti bahan ajarnya itu ada 3. 2 artikel, 1 video. Nah, dosen menginstruksikan mana yang akan dianalisis dari 3 bahan ajar itu. Artikelnya, artikel 1 atau artikel 2 atau video. Nah, kalau hari ketiga itu tes formatif semuanya ditambah analisa tugas PBL BCPL, kemudian mengerjakan tes akhir. Itu kalau model pertama. Tunggu dulu, jangan dulu, Mas. Sebelum ke model kedua, Mas. Maksudnya dengan bayar paham dulu model 1. Iya, boleh. Enggak, kalau tadi model ada yang 2 itu modelnya kayak gini. Jadi harus selesai KB 1, KB 2, mulai dari resume, analisa bahan ajar, tes formatif KB 1, KB 2. Nah, hari kedua sama. Hari ketiga hanya tinggal analisa PBL BCPL, kemudian tes akhir. Nah, oke, udah paham. Kalau misalnya nggak model pertama, itu kita menghabiskan dulu KB 1 sampai KB 4. Terus baru analisa, ya kan? Jadinya nanti takutnya mahasiswa lupa dengan yang dipelajari, ya analisa KB 1-nya. Sedangkan kalau kita pakai model yang kedua, mempelajari dulu, menganalisa, ujian. Jadi mereka tidak lupa ya gitu ya Mas ya, menurut Mas ya. Jadi Mas, hal-hal yang perlu disiapkan mungkin ini aja. Ini ya, kontrak,
instruksi harian, PPT, jurnal harian. Intinya kalau telekonferensi ya, itu nanti di screenshot, kemudian bank soal, kemudian template resume, ya, template analisa bahan ajar, dan template PPL dan PJPL. Oke. Instruksi aktivitas harian nih gimana maksudnya, Mas? Nanti bentuknya WA. Kan Oh, guru itu kalau hanya kita share apa namanya, kayak jadwal dan sebagainya itu tidak paham. Pahamnya oke. mereka itu pakai instruksi kata-kata. Hari ini yang dilakukan ini loh, ini. Nanti saya Hmm, kirim contohnya. Oke. PPT materi pendalaman ini udah ada materinya Nah, kan? Mm-mm. kemudian ini rinciannya. Jadi kalau pretest, pengertiannya ini nanti ini hanya untuk review saja. Biasanya nilainya tidak masuk ke nilai, ya. Jadi hanya untuk aktivitas saja, untuk melihat kemampuan awalnya saja, tidak masuk nilai, tidak masuk rekap nilai. Nah, kontrak belajar ini nanti yang membuat dosen, ya. Tapi kalau biasanya di kita yang membuatkan, nanti dosen hanya tinggal mengganti nama, terus tanda tangan. Kemudian resume ini nanti ada, kalau di template-nya itu ada tiga hal, ada peta konsep, ada daftar materi yang sulit dipahami, ada materi yang menimbulkan miskonsepsi. Ini biasanya mahasiswa nanti copy paste itu nanti akan kelihatan. Kemudian yang keempat, analisa bahan ajar, itu nanti memilih salah satu dari 3 komponen bahan ajarnya. Komponen 3 bahan ajar nanti meliputi temukan 3. Kalau ini yang terbaru, ya, yang terbaru itu yang lama, yang di atas. Yang baru itu hanya 3 saja, 3 konsep. Kemudian kontekstualisasi dengan realitas sosial, dan refleksi kontekstual bahan ajar dengan pembelajaran fakta. Karena ketika 13 nanti harus mensinkronkan itu. Kemudian kalau nanti mengecek kemiripan tugas itu ada di resume dan tugas PBL, PJBL. Jadi nanti kalau tugas mereka itu misalnya lebih dari 50%, ya kita kembalikan. Nanti ada mengembalikan tugas. Jadi kalau lebih dari 50 kita kembalikan, kalau kurang dari 50 nanti ada persentase, misalnya 30 sampai 40 nanti dikurangi 20, terus begitu seterusnya. Jadi Nilai itu sistem ya, Mas, yang analisa ya, yang persennya ya, Mas ya? Bukan ya, persentasenya nanti itu dari sistem. Oh, oke. Kemudian tes formatif itu hanya 5 soal sebetulnya berkaitan dengan KB, karena nanti ada per KB 5 soal. Jadi KB 1 5 soal, KB 2 5 soal, pilihan ganda, nanti setting waktunya 5 menit. 10 menit nih, 10 menit durasi mengerjakan. 10 menit itu untuk 5 soal? Ya, 10 menit 5 soal. Oh, oke. Kemudian, nah ini yang agak sedikit berbeda ya. Tugas PBL, PJBL itu nanti tidak berkaitan dengan modulnya apa. Nah ini yang perlu mungkin nanti dijelaskan kepada dosen. Karena biasanya nanti kan ini karena harus satu langkah gitu ya. Jadi misalnya ini, kalau ini kan pedagogik itu satu langkah. Satu langkah itu ada dari langkah 1, 2, 3 itu saling berkaitan. Dan nanti dosen itu biasanya dosen modul 1 dia nanti ngiranya sesuai dengan tema dia di modul 1. Nah, nanti pada ganti dosen hari keempat gitu ya. Biasanya nanti dosen modul 2 itu ubah lagi. Dia tidak mau lihat modul pertama, padahal kan saling berkaitan antara modul 1 dengan modul 2. Jadi biasanya di kami ini kita ingatkan kalau ini satu rangkaian dan tidak ada kaitannya dengan modul. Satu kesatuan utuh ya. Mencari permasalahan. Jadi misalnya pedagogik, ya. Jadi kalau pedagogik ya mengidentifikasi masalah
pembelajaran terkait pedagogi guru, misalnya kurang bisa mengembangkan media pembelajaran dan sebagainya, itu saling berkaitan. Nah, supaya ini mudah dipahami, nanti butuh template, butuh lembar kerja. Di lembar kerja itu nanti ada contoh, ada lembar kerjanya. Karena kalau tidak seperti itu nanti kebingungan ya, karena alurnya nanti seperti ini. Jadi mulai dari identifikasi masalah, nanti di dosen modul 1 itu harus mencari masalahnya apa bersama mahasiswa. Per mahasiswa nanti menemukan masalahnya apa. Nah, dosen yang kedua itu mencari eksplorasi penyebabnya dari masalah yang sudah ditemukan di modul 1. Jadi tidak ada konteksnya isinya modul gitu loh. Jadi biasanya tuh dosen mengaitkan dengan isinya modul. Contohnya kalau di MI itu modul 1 itu PPKN, modul 2 itu matematika. Nah, nanti merubah dosen matematika itu merubah. Ya padahal kan harusnya identifikasi masalah di sini tuh masalahnya umum, gambaran seluruhnya. Bukan hanya per modulnya itu. Sampai dengan nanti yang di akhir menetapkan solusinya apa, solusi dari masalah. Kemudian ini kalau BBL itu di pedagogi, kemudian kalau profesional itu PJBL. Nah, PJBL ini lebih panjang lagi, lebih panjang alurnya, karena nanti akan ada penambahan, misalnya analisa solusi dan menyusun rencana aksi. Ini nanti akan lebih paham kalau sudah membaca template contohnya. Kalau hanya melihat bagannya itu bingung nanti gimana alurnya untuk PBL PJBL itu seperti apa. Kalau remedial nanti kalau nilai akumulasinya kurang dari 70, barulah nanti ada remedial. Nah, remedial ini nanti yang menyetingkan adalah dosen. Jadi dosen nanti melihat nilainya mahasiswa itu ada yang kurang dari 70 atau tidak, kalau ada yang kurang, berarti nanti dosen harus membuatkan menu untuk remedi. Kalau dosen tidak membuatkan menu remedi ya tidak bisa. Kemudian tes akhir modul itu nanti yang menyediakan adalah sistem. Jadi dibuka biasanya hari ketiga jam 3 sore kalau tidak salah. Jadi setiap jam 3 sore hari ketiga nanti mahasiswa mengerjakan tes akhir. Oh, ini yang harus diingatkan ketua wali kelas sampai jam 12 malam itu ya, Mas ya? Yang tadi ya? Ya, karena nanti kan sudah selanjutnya itu biasanya sudah ganti dosen. Nah, sudah ganti dosen itu biasanya dosen itu kalau sudah diganti, kalau ada tugas mahasiswa yang telat, dosen itu tidak mau menilai karena kan mahasiswanya yang salah. Harusnya segera mengumpulkan, tidak segera mengumpulkan, tidak segera mengerjakan. Nah, itu memang wali kelas nanti yang harus merekap. Jadi wali kelas itu login pakai akunnya dosen. Oh, berarti wali kelas harus pegang akun setiap dosen ya, Mas ya? Ya, dia kan nanti tahu kan, nanti kita beritahu kalau loginnya dosen itu pakai NIDN. Mereka nanti pasti bisa login. Oh, iya. Dan kalau NIDN misalnya nyari di internet kan ada semua. Jadi Ya, mungkin nanti best practice-nya nanti bisa baca aja keperluannya. Jadi mungkin yang perlu dipersiapkan ini rincian dari persiapan yang dibutuhkan. Nah, ini. Nah, ini selanjutnya pertanyaan ini karena pas dibuka ini. Jurnal harian itu bukti telekonferensi itu tadi screenshot kalau saya dengar ya, Mas. Hal-hal apa yang harus kami screenshot maksudnya, Mas? Itu ini jurnal harian itu screenshot ketika dosen Zoom. Nanti biasanya kaitannya untuk akreditasi. Gimana, Mas? Bilang tadi suaranya. Biasanya kita screenshot kalau
telekonferensi dosen itu kan tiap pagi telekonferensi. Nah, itu kita screenshot. Nanti yang screenshot itu ketua kelas. Oh, Dia kita biasanya hanya membuatkan Google Drive, menginstruksikan ke ketua kelas setiap dosen Zoom itu harus di screenshot dan ditaruh di Google Drive itu, dikasih tanggal. oh kayak Karena bukti kaitannya ya, ya, laporan. karena kaitannya nanti untuk akreditasi. Baik, baik, baik. Udah paham saya. Bang, soal TF, apa itu Bang soal TF, Mas? Biasanya dosen itu kan membuat soalnya itu asal-asalan, cari di internet ataupun kadang nggak nyambung antara modul dengan soalnya. Nah, biasanya di kita itu ada koordinator mapel. Koordinator mapel ini yang membuatkan soal. Nah, soal itu nanti dimasukkan di bank soal ini. Template resume yang tadi ya katanya, template analisis bahan ajar itu ada ya, Mas ya? Itu gimana? Template-nya resume ada, template untuk analisa bahan ajar itu sudah ada. Yang tidak ada itu template PBF BCPM. Oh, kenapa bisa nggak ada, Mas? Memang nggak ada dari pusat, Mas ya? Tidak ada, ya. Kita disuruh membuat sendiri. Gimana? Oke, oke, dah. Saya mau bertanya di apa di pertemuan ketiga model 2 dong, Mas. Hari ketiga model 2 Mas. Di slide itu. Ketiga, Ya, nih hari ketiga kan, Mas. Nah, ini. Di sini kan analisis tugas PBL atau PJBL. Berarti ini kan interaksi antara dosen dan mahasiswa ya, Mas ya? ya. Atau cuman mahasiswa? Maksud saya ini kayak apa tugas mandiri mahasiswa atau memang harus ada pertemuan antara si dosen dan mahasiswa melalui Zoom sehingga dilanjutkan dengan refleksi perkuliahan gitu. Biasanya sebelum mengerjakan analisa bahan ajar itu harus Zoom dulu bersama dosen. Jadi dosen harus Zoom dulu bersama mahasiswa sebelum mahasiswa mengerjakan tugas PBL PJBL. Iya, itu berarti ini yang harus keras kita jelasin ke dosen gimana PBL sama PJBL ini ya, Mas ya. Ya, Nurul ada yang mau ditanyakan dulu, Pak Mas Gali? Nggak ada. Saya masih mikir yang apa, yang atur jadwal tadi sih sebetulnya. Karena ini saya rinciannya kayak gini guys, saya tuliskan Hmm. saja di sini. Hmm. Kalau mungkin masih bingung hari pertama itu dimulai jam berapa, karena kalau daring itu sebetulnya kita itu kayak kerjanya 24 jam tanpa ada apa namanya tenggat waktu itu loh. Jadi biasanya di sini itu jam 7 sampai dengan ini biasanya jam 7 nih. Ini bukan berarti terus semuanya harus mengikuti jadwal ini, enggak. Jadi mereka nanti bisa selonggar waktunya. Biasanya berita sini juga. Kemudian penyambungan persepsi ini biasanya telekonferensi itu nanti monggo diatur di waktunya dengan disesuaikan jam berapa apa namanya, apalagi nanti lihat daerahnya, kalau misalnya mahasiswanya zona waktunya sama semua ya enak, kalau zona waktunya berbeda ya mungkin perlu disamakan. Ini biasanya istirahat kita jam 1. Jadi biasanya seperti ini bukti kita itu rincian jamnya. Untuk rincian jam itu
Sebetulnya nanti terjadwalnya memang tertulisnya seperti ini, tapi nanti pelaksanaannya itu sebetulnya fleksibel. Jadi bisa jadi nanti seperti ini, tapi dalam teknisnya itu nanti fleksibel. Kenapa saya tidak memberikan jam itu karena nanti biasanya fleksibel dari dosen itu, dan nanti kesepakatan dengan mahasiswa. Mas, tapi dalam satu hari ini harus selesai kan semua ya Mas ya? Nggak boleh lagi Ya. nambah-nambah untuk besok ya Mas kan? Nggak boleh, ini harus selesai. Jadi resum KB1, KB2, analisa bahan ajar KB1, KB2, performatif KB1, KB2 itu harus selesai sampai dengan jam 6 sore. Nanti dosen biasanya menilai dari pukul itu. Jadi dosen hanya bekerja pagi, kasih instruksi, upload, buatkan membuat kontrak, membuat menu, mengupload soal. Nah, setelah itu nanti telekonferensi. Setelah telekonferensi, dosen bebas. Nanti malam dosen tinggal menilai aja. Kalau mahasiswanya sudah mengerjakan, tinggal menilai. Makanya biasanya di kami itu sebelum jam 6 semua tugas harus sudah selesai. Jadi supaya nanti dosen tidak malam-malam. Dan itu harus diingatkan lagi, karena nanti hari kedua sama. Hari kedua itu rutinitasnya sama. Nah, dosen itu wajib online 4 jam, itu artinya di sistem dia harus online 4 jam. Nah, kalau secara telekonferensi hanya 2 jam. Jadi 2 jam telekonferensi, kemudian sisanya 2 jam itu dia melakukan aktivitas di LMS, mulai dari upload, membuat, men-settingkan menu-menu, kemudian memasukkan soal, kemudian menilai. Nah, yang dilakukan dosen nanti hanya menilai resum sama analisa bahan ajar. Jadi aktivitasnya upload, setting menu, buat soal, kemudian menilai 3 komponen itu, resum, 2 komponen resum dan analisa bahan ajar. Berarti yang ada di akun LMS-nya kami, kan ada yang online itu, Mas, itu yang terdata di dosen ya, Mas. Kalau nggak boleh kurang dari 4 jam dalam sehari ya, Mas ya? Ya, Oke, udah paham saya. Itu ya. Saya login. Kalau di dosen itu kan nanti tinggal saja, misalnya ya kan nanti hanya login, kemudian upload kontrak, nah, kontraknya nanti diupload, kemudian nanti, karena ini saya enggak ngajar, saya ngajar berarti muncul. Oh, ini karena peristiwa. Nah, upload kontrak. Nah, ini nanti ngupload kontraknya sudah diupload, kemudian resum itu enggak perlu buat menu, jadi hanya menilai saja. Kemudian yang membuat menu itu di analisa bahan ajar. Analisa bahan ajar ini harus buat, nanti kan muncul seperti ini, terus nanti dikelola, nah, nanti membuat instruksi. Jadi kalau tidak ada instruksi, mahasiswa tidak bisa kerjakan. Nah, instruksinya apa? Nah, nanti kan tampilannya ini, jadi ada 3, ada 3 materi, video, artikel 1, artikel 2. Nah, dosen nanti memberikan instruksinya 3 pertanyaan ini. Nah, 3 pertanyaan ini ditujukan untuk yang mana? Ke yang ini, atau yang ini? Atau materi dari dosen.
Karena dosen harus ngupload juga materinya. Mas, video sama jurnal artikel itu sudah disediakan LMS atau Ya, dosen yang sudah upload, Mas? disediakan LMS. Oh, Semua ini disediakan LMS kecuali ini, materi dosen. Materi dosen ini yang harus dibuat. Itu dosen yang bersangkutan ya, Mas ya, yang siapin ya, Mas ya. Oke. Jadi Itu memang bentuknya materi, apa aja boleh ya, Mas? PDF, PowerPoint. artikel video nanti sudah dari sana. Artikel sudah. Biasanya pembuat modul nanti yang kalau materi nanti muncul juga. Kemudian untuk yang bawah ini nanti analisa bahan ajarnya, instruksinya apa. Nah, yang dianalisis apa? Kalau di sini kan saya minta mereka menganalisis bahan ajar video. Jadi semuanya nanti dicari berkaitan dengan video. Kemudian nanti kalau ada materi ya nanti kita upload materi. Kalau sudah kita simpan. Simpan nanti di mahasiswa baru akan muncul instruksinya ini. Instruksinya ini mereka akan bisa mengerjakan di sini. Kalau instruksinya ini sudah dikerjakan. Kalau ini menunya belum dibuat oleh dosen, mahasiswa tidak akan bisa mengerjakan. Nanti bentuknya kurang lebih. Nah, nanti komentar-komentar. Nah, dosen boleh membalas apa namanya pesan, memberikan masukan dari jawaban dari mahasiswa, terus kemudian diberikan nilai. Nilai itu Mas kita yang ayah, kita yang buat sendiri ya. Oke. Kalau yang masih di pendalaman materi tidak ada rubrik-rubrik. Nanti kalau sudah di lokakarya itu waduh, ribuan rubrik sampai bingung. Itu kayak yang bahan ajar sudah paham ya Bu ya? Sepintas saja, maksudnya nanti kalau udah ini kita kalau buka resume sih nanti template-nya di mahasiswa itu nanti sudah muncul biasanya kalau resume itu. Kalau kita sih menunya nanti kayak gini, misalnya ada berapa persen itu nanti muncul di sini. Nanti dari sistem itu muncul persen. Itu kan dosen kan langsung nilai kan Mas, misalnya per hari langsung selesai. Ini langsung diberikan komentar, terus saya kasih komentarnya apa. Nah kalau tugasnya kok kurang bagus bisa dikembalikan. Ada menu kembalikan. Nah ini kalau tugasnya ya, kita lihat sesuai dengan itu kalau yang resume. Kemudian kalau tes formatif itu dosen nanti harus settingkan soalnya. Soalnya berapa, nilainya berapa. Jadi caranya tinggal tambah kuis, kemudian nanti memasukkan modulnya. Nah, nanti biasanya mahasiswa itu kalau kita settingnya terbatas, lebih baik agak panjang. Karena kalau hanya settingnya misalnya hanya 10 menit, durasinya 10 menit, tapi mereka rentan mengerjakan itu dari pukul berapa sampai pukul berapa. Nah, kalau di kita itu jam 4 sore sampai jam 6. Nah, lebih dari itu mereka nggak bisa mengerjakan. Nanti langsung remedi. Kemudian untuk PBL, PJBL itu nanti sesuai dengan instruksinya. Nanti temanya. Jadi nanti kita sudah memberikan instruksinya itu apa. Penilaian nanti kurang lebih sama karena saling berkaitan gitu. Nilai nanti kalau kita lihat tugasnya nanti ke bawahnya ada kaitannya antara yang sebelumnya. Ini tugas mereka. Ini template yang kita buat. Kita kemarin ngadopsi dari Kemendikbud, jadi template-nya ini kita buat sendiri.
ini harus berkaitan dengan dosen selanjutnya. Ini kalau PPL, kalau remedial itu kalau ada yang remedi. Misalnya di pengembangan profesi ini memang ada yang remedi, jadi saya buatkan menu remedi. Nah, ini yang remedi ada 6 muka. Ini kalau remedi, kemudian materi tambahan itu kalau dosennya membutuhkan saja, terus kalau review pretest itu hasil pretestnya, jadi kita bisa melihat dari mana hasilnya, kita lihat nilainya berapa, yang tidak bagus kenapa, kita kasih komentar. Itu kalau pendalaman materi itu kurang lebih sama. Nah, kalau dosen nanti jamnya di sini misalnya kurang, kalau kita buka aplikasi lain itu jamnya berhenti. Jadi misalnya kita buka ini, buka jadwal, terus kita kembali lagi, ini jamnya berhenti. Jadi tidak nambah. Saya ini menit 33 nih, saya buka ke sini. Nah, ini tetap 35, nanti nambah. Terakhir kita pindah itu dia berhenti. Nah, biasanya dosen harus kita bantu klaim di sini. Biasanya di sini saya klaimkan. Telepon friend itu kan pakai aplikasi luar, nah, maka harus kita klaimkan materi dan sebagainya, kita klaimkan, nanti otomatis nambah. Itu apa resikonya kalau kurang dari 4 jam tadi, Mas? Walaupun udah kita klaim sekarang. Ya harus 4 jam, Bu. Kalau kurang ya nanti tidak bisa dibayar kan. Oh, ke keuangan kan, ya, Mas ya? Ya, keuangannya kan 4 jam. Ya, baik, Mas. Itu kalau pendalaman materi gitu. Yang mungkin perlu disiapkan di awal itu. Ini orientasi ke mahasiswa itu biasanya perlu disiapkan berkaitan dengan gaya belajarnya. Jadi model belajarnya nanti seperti apa, kemudian nanti dengan dosen itu tata keramanya bagaimana, cara di dosen yang baik itu seperti apa, jamnya jam berapa, jam kerjanya, itu perlu kita simulasikan, termasuk membuat foto resminya. Foto resmi harus pakai di profil WA. Saya foto profil WA itu harus ada ketentuan resminya. Oh, ya, kalau supaya apa tuh? Ya kalau dosen nanti itu dihubungi mahasiswa tahu, oh ini mahasiswa. Oh ya, oke, baik. Berarti untuk identitas ya, Mas ya? Ya, ini nanti peraturan hukumnya, jadi peraturan hukumnya nanti kita bisa sharekan ini peraturan hukum bahwa semua harus mengganti nama, ya tidak berkata-kata, tidak sopan, mengganti profil sesuai dengan ketentuan institusi, apabila tidak ada data yang tidak benar nanti akan dikeluarkan. Ini harus kita sampaikan, termasuk jam berkomunikasi. Nanti kita cek apakah foto profilnya sudah ganti, namanya sudah ganti atau belum. Ini kalau lapor diri biasanya nanti kita biasanya sih nge-zoom dengan mahasiswa nanti. Untuk lapor diri itu seperti apa, isinya apa, termasuk ke RPL. Karena RPL itu kan banyak kemarin di RPL itu harus kita zoomkan. RPL itu dijelaskan karena nanti sumber permasalahan di sana. Nah ini kalau awal itu harusnya seperti ini idealnya, ya. Jadi ada undangan refreshment, nggak keburu,
seterusnya. Ini Iya, idealnya sampai dengan iya. pemasukan dosen ke kelas, modul, instruksi, tes formatif, tagihan kuliah, melakukan rekap kuliah. Ya, jadi wali kelas itu setiap mau ganti modul itu harus merekap mahasiswa mana yang belum selesai tugasnya, dosen mana yang belum selesai menilai. Sih itu kalau di dalam materi. Oke, Bu Nurul ada mau tanya nih, lagi ada Mas Gali. Mana Bu Nurul? Ya, kan Mas Giri saya mau tanya ini masalah plotting dosen kan. Kan tadi saya lihat ada profesional sama pedagogik. Nah, di situ pun materinya kan beda-beda. Masa kayak yang profesional tuh ada kayak media pembelajaran tadi ya. Model media pembelajaran. Nah, berarti dosen-dosennya, misal kayak kami dapat PAI, berarti nggak mesti harus dosen PAI juga kan ya? Karena itu mata kuliah pendidikan. Kalau pedagogi, ya pendalaman materi, kita itu biasanya kalau masih pedagogik, yang penting dosen itu dosen pendidikan, latar belakangnya S1, S2, S3. Tidak harus PAI kalau pedagogik. Ya. Tapi kalau sudah masuk PAI, nah barulah kita masukkan yang memang betul-betul dosen PAI. Misalnya kayak dosen yang bagian profesional itu kan ya. Nah, habis itu kan ada materinya kan banyak, ada akhlak, fikih, dan lain-lain. Nah, itu boleh nggak dosen-dosen misalnya dari Fakultas Syariah yang kalau nggak salah sih kemarin kan ingatnya dibilang minimal syaratnya kan ada salah satunya ijazah pendidikan. Boleh S1, S2, atau S3. Habis itu, kalau dosen itu tidak ada sangkut pautnya sama pendidikan, tapi dia mengajar di pendalaman materi itu boleh, Mas? Boleh, boleh. Tapi kalau nanti sudah di lokakarya nggak boleh. Kalau di pendalaman materi itu boleh non pendidikan. Misalnya kalau di kita itu GKMI matematika murni, ya itu boleh di pendalaman materi. Tapi nanti kalau dia sudah di lokakarya nggak boleh. Jadi kita ada tafsir hadis. Nah, tafsir hadis kan murni bukan pendidikan. Jadi dia hanya pendalaman materi. Nggak boleh di lokakarya, nggak boleh. Kemudian kalau mau melotek dosen, saran saya ini saran. Jadi kalau diutamakan dulu yang dari pengelola. Dari apa, Mas? Dari pengelola sama pimpinan. Pimpinan di fakultasnya. Jangan ngambil di luar. Kenapa? Karena mahasiswanya masih kelasnya masih sedikit. Lebih baik diutamakan dulu di fakultas. Baru nanti ngambil di luar fakultas. Biasanya di kami itu nanti kalau di dengan sudah banyak kelasnya, barulah nanti kita utamakan dulu yang di fakultas. Kalau masih ada sisa, barulah yang di luar fakultas itu kita ajak-ajak. Karena pemerataan lah, biasanya kan orang kalau udah tahu BPG itu pikirannya uang, soalnya pikirnya negatif, bukan positif. Iren-irenan. Jadi memang kalau yang masih awal-awal ini ya tidak apa-apa, diutamakan fakultas itu khususnya yang kaprodi, setprodi itu yang didahulukan sama senior, dosen senior. Biasanya kita bisa bagi jam, ngasih jam itu ya hanya di taman materi. Kalau sudah masuk lokakarya, biasanya ya memang harus spesialisnya. Lokakarya itu nanti ngapain aja, Mas? Wah, itu nanti ini dulu aja. Kalau lokakarya diceritakan tambah pusing. Oh, iya. Kalau karya itu intinya ya seperti membuat perangkat pembelajaran, tapi basisnya formal. Oh, iya. Itu nanti ada yang kemarin ada dikasih tahu ini ya, Mas, yang pembuatan video seperti apa.
Ya, oke. Siap. Gimana Bu Nami? Mas, nanti terkait yang dosen profesional pedagogi, kalau ini insya Allah malam nanti jam 8 itu sampaikan ya Mas, biar didengar pimpinan. Jangan lagi kami yang ngomong, udah capek nih ngomong. Terkait dosen profesional, utamakan dosen prodi sama fakultas itu, Mas sampaikan lah ya. Ya, soalnya Gini, kalau itu kan sensitif. benar, cuman kan namanya gini, kayak kita, kalau misalnya anak, kalau orang tua ngomong itu lebih mau dengar guru ngomong daripada orang tua sendiri ya, kayak gitulah intinya. Jadi mungkin Memang kalau kita membuat jadwal itu lebih baiknya dikonsultasikan siapa yang nanti berwenang validasi. Ya, misalnya di kita buat jadwal dulu di Excel. Nah, setelah itu yang kita kasihkan itu bukan jadwalnya yang ini yang kita kirim, yang saya kirim ke jenengan itu yang dikirim ke dosen. Jadi ngirimnya itu nanti by name. Kalau yang saya tunjukkan yang ini itu yang by name itu dikirim ke dosen. suaranya termut itu Mas. Nah, Oke. kalau yang ini itu hanya kita yang tahu, pengelola yang tahu semua jadwalnya. Ini jangan di-share ke dosen. Siap. Nanti akan iri. Ya, Bu Nurul Kok lihat ini nih. kok ngajar kok ini ya. Jadi kalau mau di-share ke dosen, itu yang di-share adalah yang saya kirim ke jenengan tadi. Itu satu dosen langsung hanya dia saja Per dosen tahu jadwalnya ya. yang tahu dia aja. Dan jadwal itu biasanya di kami enggak kita share ke mahasiswa. Jadi mahasiswa itu modelnya langsung tahu hari ini siapa dosennya. Dia enggak tahu setelah modul kedua, ketiga itu dosennya siapa enggak tahu. Nanti kita japri. Tujuannya ya nanti biar enggak inilah jaga perasaan. Karena ini sensitif. Beda kalau jadwal kuliah ya. Kalau jadwal kuliah itu kan karena sudah digaji ya sudah gitu. Kalau yang ini kan kaitannya ada honor tambahan. Jadi nanti sangat rentan sekali kalau misalnya jadwal ini satu keseluruhan satu kelas. Ini kan jadwal satu kelas. Ini jadwal satu kelas itu di-share sampai dengan pendalaman materi selesai, ya dia akan ngitung. Oh, temannya kok dapat segini, ini udah kelihatan. Dia dapat berapa uang itu kelihatan ini. Dan segini itu udah kelihatan ini dapat 900 kelihatan. Makanya sangat riskan sekali kalau share jadwal. Nge-share jadwal langsung itu tugasnya Sekprodi nge-share ke dosen-dosen. Kuota madrasah kita belum ada ya Mas ya? Masih error ya? Atau memang Ya, kami yang nggak ada? madrasah belum. Nah ini yang kita kirim tuh by name seperti ini. Ya, jadi satu-satu dosennya dikirim ya Mas ya. Ya, kirim itu satu-satu. Ini PAI 1, PAI 12, PAI 13, PAI 5, 4 itu sendiri-sendiri. Nah itu Pak Sutarman. Nah dia hanya tahu ini aja. Dia nggak tahu rekapan yang tadi dari atas ke bawah. Yang tahu ya hanya kita. Nah, yang kita serahkan ke pimpinan itu yang rekapan tadi keseluruhan. Yang banyak tadi ya. Ya, yang banyak. Kalau yang ini hanya intern lah kita ya itu di-share ke dosen.
Oke Mas, sebelum terakhir ini, sistem keuangan itu kami yang nggak paham terkait dengan RAP-nya nanti berapa per modul ataukah per pertemuan atau per modul itu kita belum tahu RAB-nya karena rinciannya apa belum kita pelajari kali memang ya Mas ya. Itu kayak mana Mas? Itu lebih enaknya jenengan sama bendara studi banding ke Malang enak. Karena kalau keuangan itu nanti online gitu ya. Khawatirnya enggak tahu. Kalau saya jelaskan ya tahu misalnya ini tapi kan secara laporannya kan saya enggak tahu. Benar. Caranya kan saya enggak mudah. Oh, ini harus saya buat proposal ini sama pimpinan ini. Kalau keuangan itu saya enggak yang saya tahu misalnya pembayaran itu tahu. Pembayaran itu tahu. Kalau Iya. saya satu modul berapa CP itu tahu saja. Tapi kalau secara detail untuk sampai nanti hitungannya Oke, baik Mas. jelaskannya bingung kayak khawatir keuangan. Nggak apa-apa. Kalau saya kan nata akademiknya aja. Iya, nggak apa-apa. Yang penting ini udah ada pencerahan. Bu Nurul, ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada dulu. Oke, jadi Mas, insya Allah kalau ini saya akan kabari lagi. Mas ada waktu nanti jam 8 malam insya Allah ya Mas. Tapi Ya. Tapi nanti jam 8 itu terkait kita langsung jumpa sama rektor, sama dekan, sama dosen PAI khususnya, dan dosen home base. Jadi teknisnya tuh Mas yang yang tahu terkait bagaimana sih kita menjelaskan sama dosen ini sistem yang harus dikerjakan, ini teknis mengajar yang harus dilaksanakan, dan apa yang harus dilakukan dosen nanti di hari pertama, kedua, kayak gitulah sampai ketiga. Jadi penilaian juga itu memang harus detail karena mohon maaf Mas, kami di Aceh bagian apa namanya ujung ini ya harus sabar menghadapi kami, apalagi menghadapi dosen-dosen yang udah senior. Jadi gitu. Ya Mas ya, nanti bicaranya ini terkait apa aja? kalau saya, menurut saya nanti bisa ditambahin nama Bu Nurul mungkin. Kalau saya yang pertama teknis dulu. Teknis dari hari pertama, bukan hari Senin. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga apa yang dilakukan kayak tadi. Yang kedua, kapan menggunakan LMS-nya? Bagaimana mereka menggunakan? Jadi kami udah siapin akun, nanti mereka langsung membuka akun mereka di situ. Jadi memang sekalian kita tutor gitu, Mas. Oh, langsung praktek sistemnya ya. Langsung praktek, Mas. Teknisnya sistemnya. Jadi seperti itu menurut saya karena mereka biar paham sampai memang hari Rabu sebelum jam 12 mereka harus ngapain hari Rabu maaf hari ketiga mereka harus ngapain. Nah begitu. Dan untuk apa namanya kesepakatan kita memang belum sampaikan nama dekan tapi kita ambil model kedua aja rencananya nanti supaya lebih mudah jadi kan kita praktek pun nanti pakai langsung model kedua Mas biar jangan apa ya berpikiran cabang dua itu para seniornya. Karena kan dosen PAI-nya senior semua di sini, ya Mas. Iya. Bu Nurul ada yang mau ditambahkan mungkin Bu Nurul terkait apa yang harus disampaikan Mas Gali nanti? Ya, kayaknya kan Momi terkait ini, maksudnya kan kita senior. Bapak juga agak tekanin gitu Pak, kalau bisa takut-takutin gitu. Ini LMS, bisa kita harus online. Kalau yang emang bahasa halusnya sih, maksudnya yang gaptek-gaptek kalau bisa mengundurkan diri lah kayak gitu. Karena yang gaptek-gaptek itu pun ya pimpinan-pimpinan juga. Iya, Nggak mungkin apalagi yang nggak kalian. bisa nge-zoom, waduh, itu nanti yang susah wali kelasnya. Itu Iya, Mas. Itu Karena lebih ada enak sih beberapa yang tadi ngajar. ada mengundurkan diri. Ya, yang ngajar itu lebih enak sebenarnya yang muda-muda. Kalau yang muda itu kan enak nanti. Itulah maksudnya yang kayak gitu-gitu hal yang sekecil itu pun si detail itu pun harus disampaikan bahwasannya harus online sampai 4 jam itu per hari juga. Gitu loh Mas, kami mohon disampaikan perpanjangan lidah kami gitu. Ya, maksudnya satu hari itu kerja misal nge-zoom pagi ya besok udah malam periksa tugas lagi si nilai kan di LMS gitu-gitulah Mas. Nah, kayaknya sih kalau di sana dosennya banyak yang senior atau
Senior, Kak, karena ya kan jadi asumsi pimpinan di kampus itu ya berarti dosen PAI yang boleh ngajar gitu. Maka kalau Apakah lebih baik nunggu yang madrasah dulu biar sekalian? Tidak tapi yang madrasah mengurangi belum, Mas. belum sampai sekarang. Katanya Mas Afif itu nanti siang, udah sore. Apa ini aja berarti Bu Rahmi yang kan kemarin tuh udah kita data juga beberapa dosen-dosen yang madrasah kan. Sekalian aja nanti malam nge-zoom-nya gitu. Maksudnya kan madrasahnya belum tahu dapatnya mapelnya apa. Iya, nggak bisa Bu Nurul. Tapi minimal kalau misalnya Ada. udah ada Kalau malam mapelnya agama sih enak Bu, mapelnya agama. Maksudnya agama itu kan kalau PAI semua bisa kan. Tapi kalau yang dapat GKRA misalnya atau GKMI ya itu kan harus di jenengan kemarin daftarnya apa proposalnya? nah itu nggak tahu. Kami Ada MI sama di sana ada MI sama RA, ada semua PGMI ada PGMI, semua ada. ada PIAUT ada, Akreditasinya apa? B minimal B. ya B. Sudah B semua. Iya. Ya. Ya, ini khawatirnya nanti ke plotting GKMI atau GKRA, nah itu kan beda itu. Mm-mm. Apa lebih baik nunggu itu? Gak usah dulu Mas. Sekali ini aja dulu, nanti kita mikir yang lain tuh dulu. Saya karena kan kayak Mas bilang tadi, kata Mas Yasik katanya hari Senin udah pasti perkuliahan dimulai. Jadi ini Ya. aja kita pikirin kok memang ada. Tapi itu gini Bu, ini prediksi teman-teman di Malang sih. Kayaknya itu orang direktorat Diktis selaku pemilik MPTK itu Diktis. Nah itu kayaknya nggak sinkron sama PAI sama PTK. Nah kelihatan harusnya kan mereka membuat jadwal kayak gini itu melihat kondisi PAI dan GTK. PAI dan GTK itu kan selaku pemilik mahasiswa, mereka itu masih belum siap datanya. Nah, tiba-tiba dipaksa. Nah, ketika saya tanya ke Mas Samsul PAI, kapan PES 2 itu dilaksanakan? Nah, dia jawabnya suruh tanya ke Pak Yasik. Nah, kayaknya prediksi kami itu enggak nyambung. Kan memang kalau dari dulu itu PAI sama GTK itu kan saling trash. Jadi mungkin jenengan perlu tahu juga ini ya kondisinya di direktorat. Direktorat itu antara PAI dan madrasah itu trash. Jadi nggak pernah nyambung, nggak pernah selalu iren-irenan gitu loh. Jadi kalau PAI dulu-duluan ini itu sebenarnya lomba. Kenapa kok PAI dulu itu lomba dulu-duluan. Nah, ketika saya tanya, jawabannya dilempar ke Diktis karena Diktis sepertinya juga tidak koordinasi dengan GTK sama PAI. Padahal kan kondisi PAI dan GTK sekarang ini kan posisinya masih validasi data, masih memverifikasi data. Nah, tiba-tiba dilempar, termasuk yang kategori 2, yang 4 tahun itu. Nah, itu kan rame. Yang dapat K2 kan ini rame, khususnya yang PBD karena anggarannya kan lumayan. Jadi sebenarnya kemarin saya harapannya itu ya seperti yang saya sampaikan ke telepon itu ada mundur lah. Dan tadi pagi saya WA kok Pak Yasik jawabnya pasti tanggal 21. Padahal kondisinya kan ini madrasah masih belum gabung. Kondisinya mahasiswa ini belum di refreshment, dosen juga belum di refreshment, orientasinya juga belum. Masih kan kalau yang kayak di kita langsung ini enggak ada refreshmentan karena dosen kan sudah paham. Jadi langsung minggu kita kasih jadwal, Senin pagi orientasi langsung kuliah. Tapi efeknya nanti ya mesti akan kacau 1 hari 2 hari itu sangat wajar lah. Jadi kondisinya di Jakarta itu juga kacau kondisinya. Berarti selaku pengelola ya kayak
kayak nggak punya kekuatan itu kan. Ini kategori 2 itu skemanya belum ada. Padahal kategori 2 itu waktunya lebih lama daripada kategori 1. Kategori 2 itu kan 4 tahun sampai Desember, sampai Januari. Nah, dia 18 SKS. Itu sampai sekarang modulnya enggak ada. Modulnya nanti kayak gimana? Terus nanti karena kan beda hari ya, kalau kategori 1 itu kan 30 materi. Kategori 2 itu 30 hari. Kita mau jadwal itu kita juga masih bingung. Padahal di kita itu 558 itu kategori 1 itu separuhnya. Kategori 2 separuh. Jadi 250 itu yang kategori 2 itu kita masih bingung mau jadwalnya kayak apa. Karena belum bisa lihat sistemnya juga kategori 2 juga enggak tahu nanti pakai sistem yang mana. Lebih membingungkan. Oke, Mas. Seandainya selesai nih, walaupun ini masih jauh perjalanan kami. Ya kan, kita. Ini udah selesai nanti. Terus ada mahasiswa dari LP3 kami yang tingkat kelulusannya itu sekian persen. Berarti ada yang tidak lulus. Pertanyaan saya, apa risiko untuk LP3? Kemudian yang kedua, sama mahasiswa itu bagaimana? Apakah dia di blacklist atau dia masuk ke batch 3 atau batch selanjutnya? Itu gimana, Mas? Resikonya ini sih, kalau kelulusan kita rendah, otomatis kita dikasih mahasiswa sedikit. Jadi kita nggak bisa berkembang. Kalau normal bisa berjalan, dengan itu bisa berjalan, ya, tidak nombok, itu paling nggak 100 mahasiswa. Kalau jenengan itu di bawah 100, sudah dipastikan kalau bayari dosen aja nanti minus. Di paling enggak 100 lebih atau 100 lah. Pas lah. Itu pun enggak ada kegiatan di hotel, enggak ada kegiatan di mana-mana, ya hanya full daring aja. Lah, nanti kita pelajari lagi terkait keuangan itu. Terus ya, kalau sanksinya LP3 sih itu nanti mahasiswanya dikurangi, kemudian dievaluasi tentunya. Terus ini kalau mahasiswa tidak ada blacklist, dia harus mulainya bayar lagi, bayar sendiri. Jadi mahasiswanya saya tidak lulus UP, kalau tidak lulus UP bayarnya 300.000. Kalau tidak lulus UKIN bayarnya 600.000. Itu yang nanggung mahasiswa sendiri. Jadi tidak ada blacklist. Berarti mahasiswanya cuman ikut ulang aja di ujiannya ya, Mas? Bukan ikut ya, ikut ulang aja di ujiannya. Cuma kesempatannya dia hanya 3 tahun karena masa studinya kan 3 tahun. Ya kalau masa studinya 3 tahun habis, ya dia harus rename bayar lagi 400.000 untuk termasuk usia. Ya. Sepertinya ini juga harus disampaikan. Kita itu ada gimana? Ini maksudnya konsekuensi atau resiko atau apalah kita bilang kalau misal mahasiswa kita ada yang nggak lulus gitu kan, ini karena dosen-dosen kan walaupun para senior pun pengen ngajar nih, Mas. Jadi mereka juga harus tahu resikonya apa sih ke depan kalau memang nanti dengan mereka nggak maksimal, resiko untuk P3 itu apa gitu. Ya resikonya itu tadi. Pertama nanti kalau jadi ya dikurangi jelas itu, kemudian nanti ya otomatis kan berdampak pada kepercayaan pusat kan dengan kita. Kemudian nanti kalau ada program-program apa ya kita tidak dikasih, karena kita ini kan kayak PPG itu sekarang menjadi ajang pembuktian di setiap LP3. Kalau dia bagus, nanti dia akan dapat program terus, dapat tambahan program. Kayak kita ngerjakan program induksi, jadi ada tambahan program induksi untuk mahasiswa yang belum lulus itu dikasih ke kita. Jadi nanti ada dana tambahan lagi selain
kita dari PPG. Terus kayak kuota mahasiswa itu 500 lebih, kalau sudah 500 itu enak. Kita mau membuat skenario, nanti dimonitoring semua mahasiswanya bisa, kemudian dosennya diberikan akun Zoom semuanya bisa. Dan dari pengelola juga bisa agak sedikit sejahtera dibandingkan kalau ya hanya ngepres tadi 100 itu ngepres sekali. Baik. Nah, satu lagi Mas, terkait akreditasi minimal, itu bagusnya ke Ban PT apa Lamdik? Karena setahu saya, di Ban PT juga bisa, di Lamdik juga bisa. Sedangkan kita ketahui kalau Lamdik harus bayar, Ban PT ya enggak gitu. Gimana Mas? Itu kemarin gini, kalau kita ngacu di Kemendikbud, kita kan sudah studi banding ke kampus-kampus yang PPG-nya sudah akreditasi A. Ternyata mereka itu semua ke Ban PT, yang di Kemendikbud ya. Yang di Kemenang nggak ada yang akreditasi A. Jadi mereka rata-rata semuanya ke Ban PT. Termasuk kita kemarin itu akreditasi minimal itu ke Ban PT. Nah, kemarin informasinya dari Kemendikbud itu untuk PPG itu instrumennya memang belum ada, Lamdiknya itu, karena mereka ngacunya kalau akreditasi itu ngacunya masih kayak ngacu prodi S1, padahal kan kita itu prodi profesi setelah S1. Jadi instrumennya masih belum siap. Kemudian ketika kami kemarin tanya mau persiapan akreditasi PT untuk A, untuk unggul A ya. Kemarin Jogja itu juga A, bukan unggul tapi A. Itu kemarin ini ada masih miskonsepsi terkait prodi PPG. Jadi prodi PPG itu kan yang sudah terdaftar di PD Dikti itu adalah prodi PPG-nya Kemendikbud. Nah, artinya kalau kita di Kemenang ini harusnya izinnya Kemendikbud, bukan Kemenang, karena kita prodi PPG. Nah, kalau Kemenang itu prodi PPG keagamaan. Nah, kita kemarin itu untungnya masih ini pengelola Ban PT dan PDDT itu diduduk bersama dengan Kemenang itu menyamakan persepsi terkait tentang PPG itu. Nah, akhirnya di kami itu di angkatan yang awal-awal itu bisa diakui Ban PT prodi PPG. Jadi keagamaannya hilang. Nah, sekarang kita PPG keagamaan itu sudah hilang. Nah, sekarang itu informasinya kemarin pengurusnya Ban PT dan juga PD Dikti itu ganti. Sehingga pengurus yang ganti ini tidak tahu sejarahnya awal mula PPG itu. Sehingga kemarin yang gelombang kedua itu yang mau mengajukan akreditasi kedua itu banyak yang dipending, ditolak karena masih ada belum sama persepsi mereka terkait tentang PPG Kemenang. Jadi bukan PPG keagamaan. Mereka masih menganggapnya kita itu PPG keagamaan. Padahal bukan PPG keagamaan. Prodi kita itu nama prodi itu masih dipertanyakan. Nah, dari kemarin kita sebenarnya sudah mendorong itu ke panitia nasional, ke direktorat, gitu ya. Tapi kayaknya masih fokus ini pembagian coding aja, dan tidak fokus bahwa kita itu prodi. Kemarin sudah saya kritik ke Pak Yasin juga, ya, karena kita kan punya rencana mau buka prodi PPG mapel umum. Nah, syaratnya itu kan harus mendapat izin dari Kemendikbud. Kita sudah konsultasi, tapi sampai sekarang juga mantep, tidak ada jawaban. Kalau akreditasi minimum kemarin kita hanya upload aja, memenuhi syarat, kurang upload, tunggu 1 minggu kalau nggak salah keluar. Jadi tidak ada uji registrasi yang ada.
Oke lah Mas, alhamdulillah nih dah ada pencerahan beberapa poin-poin penting yang penting kan. Insya Allah nanti kami rangkum dulu lagi berdua sama Bu Nurul. Terus nanti malam jumpa kita insya Allah jam 8 terkait teknis sama para dosen ya Mas ya, sama dekan, sama rektor insya Allah. Mudah-mudahan kayaknya rektor masuk juga ya Mas ya. Oke Mas. Insya Allah. Makasih banyak loh, maaf ini udah Sama-sama. Mas ini matur suwun yo. Ya, insya Allah jumpa lagi. Ya, assalamualaikum. Saya izin dulu ya. Boleh Mas. Oke, Terul berarti buat daftar aja dulu atau kayak mana dulu? Daftar itu bisa nggak, Terul? Apa? Daftar. Daftar. Mana nih? Rồi, Kon. Kamano ile ma Ya. Nah aja. Ini Hah? udah sore ya. Mandi sore bentar lagi ya Basar. Mandi pagi udah. Oh lagi Ayo, kan udah. Yan bukan profil kali mana? Astagfirullah, masih di record. Hapus lah. Sorry.